Generasi penuai akhir zaman. Bapak di sorga, terima kasih untuk malam hari ini, waktu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami berkumpul dalam namamu. Firman mengatakan dua tiga orang berkumpul, maka engkau hadir. Kami percaya saat ini engkau telah hadir, Tuhan. Kiranya kehadiranmu telah mengingatkan kami, agar kami harus selalu kepenuhan oleh rohmu, Tuhan. Dan keinginan kami selalu dipimpin oleh rohmu. Kiranya Tuhan memberkati semua yang mendengarkan hari ini. Siapkan hati agar hatinya menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah banyak. Juga urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Kiranya apapun yang hamba katakan hanya daripada-Mu. Kuasai-Mu bibir hamba, pikiran perasaan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, Amin. ya, terima kasih terutama untuk komunitas Getpas ini yang memberikan saya kehormatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman hari ini. Kalau nanti suara saya ada gangguan, tolong dikasih tahu ya. Oke. Hari ini saya memberikan tema tentang kepenuhan Roh Kudus karena beberapa waktu lalu banyak gereja yang merayakan Hari Pantekosta gitu ya. Di mana orang memperingatinya 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan banyak sekali yang mengadakan acara-acara di gereja, di komunitas gitu ya, untuk memperingati hari itu. Kita tahu itu ada peringatan pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang dialami oleh para rasul di Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 3. Tetapi apakah kepenuhan Roh Kudus ini terjadi juga sebelum ada yang namanya perjanjian baru? Betul, di perjanjian lama pun ngalamin. Ini bisa kita lihat di Bilangan 11 ayat 25. Di situ ditulis, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Nah, berarti zaman dulu pernah. Cuma bedanya adalah dulu hanya dihinggapi untuk waktu tertentu. Nah, tidak selama-lamanya dia tinggal. Tetapi yang kita alami di peringatan di Pantekosta adalah kita dicurahkan Roh Kudus, dibaptis sehingga dimeteraikan dan tinggal gitu ya. Itu bedanya. Tetapi ada ciri yang sama ketika orang kepenuhan roh. Nah, di perjanjian lama cirinya sama, di perjanjian baru pun cirinya sama. Nah, makanya kita hari ini mau bagaimana supaya kita jangan salah kaprah tentang peringatan Hari Pantekosta. Sering saya ditanya kemarin itu waktu sebelum merayakan Hari Pantekosta, banyak yang bertanya WA. Mereka tanya, Pak, apakah nanti di Hari Pantekosta saya bisa dicurahkan Roh Kudus lagi? Saya tanya, kamu sudah dibaptis belum? Sudah, Pak. Ya sudah, kalau sudah dibaptis pasti sudah terima Roh Kudus. Berarti Hari Pantekosta tidak lagi dikasih Roh Kudus lagi, kan Roh Kudus nggak keluar masuk gitu. Bukan perjanjian lama. Nah, kalau keluar masuk berarti setiap tahun kita harus minta lagi Roh Kudus. Nah, ini adalah salah satu salah kaprah yang sering terjadi di orang-orang Kristen gitu ya. Ada juga yang nanya, Pak, apakah nanti di hari Pantekosta saya pasti berbahasa roh? Nah, ini juga kadang orang salah kaprah bahwa peringatan hari Pantekosta diwajibkan harus bisa berbahasa roh. Kalau kita baca di 1 Korintus 12, itu karunia yang diberikan khusus oleh Roh Kudus. Jadi nggak mungkin semua sama. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang dapat karunia yang berbeda. Jadi nggak boleh patokannya harus bisa berbahasa roh. Ya. Lalu ada lagi yang tanya, Pak, apakah 10 hari saya harus puasa makan dan minum agar nanti di hari Pantekosta saya dapat pencurahan?
Saya tidak bilang berpuasa tidak baik ya. Puasa itu baik gitu ya. Itu tanda kita menundukkan hati, kita ingin mendekatkan diri dengan Tuhan gitu ya. Tetapi bukan itu tujuan kita memperingati hari Pantekosta. Nah, makanya kalau kita hari ini mempelajari arti dari kepenuhan roh, nah kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di hari peringatan setiap tahunnya. Nah, gitu ya. Makanya kepenuhan itu kita harus tahu bahwa kepenuhan Roh Kudus itu artinya hidup dipimpin sepenuhnya oleh keinginan Roh Kudus. Keinginan kita selaras dengan keinginannya Roh Kudus gitu ya. Di Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, ini kalau orang yang hidupnya keinginannya dipimpin oleh Roh, itu namanya kepenuhan. Nah, gitu ya. Makanya harusnya di hari Pentakosta itu kita memeriksa dibaptis gitu ya. Kalau yang belum ya mungkin saja di hari itu mendapatkan pencurahan Roh Kudus gitu ya. Tapi kalau yang sudah, kita harus memeriksa diri. Apakah kita masih kepenuhan enggak? Nah, di hari Pentakosta itu supaya kita mengingatkan diri kita harus tetap dalam pimpinan Roh sampai nanti lagi peringatan Pentakosta tahun depan gitu ya. Jadi jangan hari ini peringatan, besok enggak kepenuhan gitu ya. Kita harus selalu setiap saat keinginan kita selaras dengan keinginan Roh atau kita sebut dengan kepenuhan. Kenapa kita harus kepenuhan selalu? Karena hanya orang-orang yang kepenuhan Roh setiap saat itu yang bisa dianggap atau layak disebut anak-anak Allah. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, berarti kita jangan sampai ada saat kita nggak dipimpin oleh Roh. Kalau kita ada saat kita tidak dipimpin oleh Roh, saat itu kita bukan anak Allah jadinya. Ya kan? Anak Allah tuh harus statusnya stabil gitu ya. Selalu dalam keinginan Roh gitu ya. Lalu apa sih ciri-ciri orang yang hidupnya itu kepenuhan Roh atau hidupnya dipimpin oleh Roh? Nah, ini yang penting yang harus kita koreksi setiap hari, kita evaluasi setiap di hari Pantekosta atau hari apapun. Nah, ini pentingnya. Yang pertama adalah rohnya harus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang kepenuhan, dia pasti akan selalu menyala-nyala. Dia akan selalu akan bercerita tentang Tuhan. Nah, ini juga dialami para rasul ketika di hari Pantekosta itu di kisah para rasul. Kita lihat di ayat penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ini berarti kan saat itu semua rasul berkata-kata di bahasa manusia yang dimengerti manusia saat itu. Di situ banyak ada orang Arab, Persia, dan lain-lain gitu ya. Itu pasti bahasa yang mereka ngerti, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Nah, gitu ya. Lalu di ayat 11, apa yang mereka perkatakan? Di situ ditulisnya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, ini ketika orang kepenuhan akan selalu bercerita tentang Allah, tentang perbuatan besarnya Allah. Kita lihat ya ketika di perjanjian lama pun yang tadi yang di Musa itu ya, yang 70 tua-tua itu ketika mereka dihinggapi Roh, mereka katanya mereka melakukan hal-hal yang dilakukan nabi. Nah, nabi itu selalu menyampaikan pesan Tuhan. Nggak mungkin mereka menyampaikan pesan Tuhan dalam bahasa yang manusia tidak kenal. Karena nanti bangsa Israel akan bingung dia ngomong apa gitu ya. Pastinya hanya menyampaikan pesan Tuhan. Nah, makanya ini juga sama di kisah para rasul. Mereka ketika kepenuhan, langsung mereka berkata-kata tentang perbuatan yang dilakukan Tuhan. Nah, kita sekarang bagaimana? Apakah kita ketika merayakan Pantekosta masih tidak? Kita lagi menyala-nyala, bersemangat untuk melayani Tuhan. Baik panggilan masing-masing mau di gereja, mau di marketplace, di pemerintahan, atau dimanapun.
yang kita ditetapkan Tuhan, gitu ya. Jangan sampai kita malah jadinya udah nggak semangat, bahkan mundur dari pelayanan. Nah, ini juga terjadi di Rasul. Kita bisa lihat itu seperti Demas dan Yohanes yang disebut Markus. Nah, di 2 Timotius 4 ayat 10a, Paulus bilang, Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Yang tadinya sama-sama pelayanan, tapi karena godaan dunia, dia meninggalkan. Nah, gitu, akhirnya tidak setia pada pelayanan. Atau Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Nah, Yohanes yang disebut Markus ini tidak setia dalam pelayanan. Harusnya bareng-bareng pergi pelayanan, mundur gitu ya. Berapa banyak yang kita lihat orang-orang di pelayanan yang tidak setia, yang rohnya sudah tidak menyala-nyala lagi. Karena berbagai masalah, masalah keuangan lah, masalah dikhianati, masalah macam-macam. Akhirnya mundur. Nah, ini jangan sampai terjadi. Di hari Pantekosta, di hari kepenuhan roh, kita harus memeriksa diri kita. Masih menyala-nyala nggak? Nah, gitu ya. Nah, kita harus tiru nih, seperti senior kita ini, Pendeta Maria Kendek ini ya. Usia sudah senior, tapi wah masih menyala-nyala. Masih ke penjara, kemana gitu ya. Nah, ini perlu dicontoh ya. Nah, lalu yang kedua, orang yang kepenuhan roh, dia pasti bersaksi tentang Yesus Kristus dan selalu fokusnya menyerukan pertobatan dan baptisan. Nah, ini penting ya. Orang yang kepenuhan roh, dia tidak akan cerita yang lain. Fokusnya selalu tentang hal percaya pada Yesus Kristus, tentang pertobatan. Sekarang banyak orang tidak suka lagi membawakan pertobatan. Banyak orang hanya fokusnya pada kasih Tuhan, tetapi nggak suka pada keadilannya Tuhan. Sudah nggak ada lagi hukuman Tuhan. Nah, itu hati-hati. Ya, kita harus dalam bersaksi harus yang benar. Nah, kita lihat di Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dibilangnya gini. Jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita harus bersaksi tentang Yesus itu. Ketika kita kepenuhan roh. Keinginan kita hanya mau memberitakan tentang Yesus. Tentang bagaimana pengalaman pribadi kita mengalami kasih Tuhan. Makanya kalau kita pelayanan jangan sampai nggak pernah ngalamin kasih Tuhan. Akan susah kita bersaksi. Nah, gitu ya. Di para rasul juga sama. Ketika mengalami pencurahan Roh Kudus gitu ya, di Kisah Para Rasul 2, kita baca di ayat 32 dan 33. Di situ dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Nah, mereka bersaksi itu tentang Yesus. Dan sesudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar saat ini. Lalu ayat 38, Petrus berkata pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita sekarang gimana? Masih sering nggak memberitakan pertobatan? Masih sering nggak memberitakan tentang Yesus itu siapa? Atau kita lebih banyak fokus hal-hal duniawi, fokusnya hal-hal acara-acara aja. Saya sering lihat biasa gereja-gereja banyak fokus acara. Tetapi fokus bagaimana jemaatnya sudah hidup dalam pertobatan belum? Jarang sekali. Nah, gitu ya. Makanya kita selalu mengingatkan. Kenapa kita tidak Kenapa kita selalu mengingatkan? Karena ada konsekuensinya kalau tidak mengingatkan. Di Yeskiel 3 ayat 18 dan 19 saya bacakan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, dan dia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, jadi kenapa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kepenuhan roh, pasti akan memperingatkan orang yang berdosa. Tetapi yang sering saya lihat sekarang,
Banyak hamba Tuhan gitu ya, melihat teman pelayanannya hamba Tuhan juga yang udah mengenal kebenaran, udah terima Roh Kudus, hidup dalam dosa, tapi tidak diperingatkan, malah didukung pelayanannya. Nih banyak sekali terjadi. Ya, saya sudah lihat beberapa pendeta yang sudah jadi pendeta, cerai, kawin dengan selingkuhannya. Banyak yang dukung dia pelayanan. Nah, gitu ya. Jadi ini bagi saya aneh sekali. Bagaimana mungkin orang yang kepenuhan Roh Kudus bisa melakukan itu? Termasuk mendukung. Nah, ini juga hati-hati. Di Ibrani 10 ayat 26 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, ini harus hati-hati ya. Juga di 2 Petrus 2, 2 Petrus 2 ayat 20 dan 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhir keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali kepada muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jangan sampai kita yang merayakan Pantekosta yang merasa kepenuhan roh ternyata punya karakter seperti anjing dan babi. Ya gitu ya, yang masih suka sama perbuatan yang lama, masih hidup di dalamnya. Nah, ini sangat penting. Makanya peringatan hari Pantekosta itu harusnya begitu. Bukan masalah bagaimana nanti kita berbahasa roh apa tidak, bagaimana kita berpuasa apa tidak selama 10 hari, bukan itu. Tetapi apakah kita benar-benar berkobar-kobar? Apakah kita benar-benar selalu memperingatkan pertobatan itu? Itu penting. Hal yang ketiga, orang yang kepenuhan itu, dia pasti haus dan lapar akan kebenaran dan selalu bersekutu, berkumpul untuk meneliti, merenungkan firman dan berdoa. Ini penting. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila ia datang yaitu kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, itu kalau orang yang kepenuhan roh selalu akan dipimpin untuk mencari kebenaran. Dan kita lihat para rasul juga sama. Ketika menerima pencurahan Roh Kudus, kita kisah para rasul 2 ayat 42 dan 46. Saya bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Kita lihat orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan dipimpin oleh Roh, dia akan selalu cari kebenaran. Suka dengar firman, suka meneliti, suka berdoa dan suka bersekutu. Kita kadang dalam satu hari ada loh yang suka mudah hamba Tuhan tapi tidak punya gaya hidup baca firman. Selalu berasa udah tahu lah gitu ya. Saya kalau satu hari nggak baca firman saya gelisah. Saya sehari baca banyak pasal. Kenapa? Karena saya tergabung di beberapa grup yang juga mengharuskan setiap hari baca satu pasal. Sehari minimal 5 pasal saya pasti harus baca. Dan ketika baca saya dapat sesuatu gitu. Makanya kenapa saya biasakan diri saya untuk bagi renungan firman setiap hari. Kecuali saya kecapean atau memang lagi sakit, nggak bisa gitu ya. Kalau saya masih bisa mampu sehat, saya pasti lakukan. Kenapa? Karena bagi saya baca Alkitab tuh benar-benar firman tuh hidup. Dia, walaupun saya sudah baca berulang-ulang ayat yang sama, selalu dapat hal yang berbeda. Nah makanya, ayo jangan sampai kita selalu bilang, wah saya punya Roh Kudus. Wah, saya dapat pencurahan Roh Kudus, tapi nggak suka firman. Nggak sesuai ciri-cirinya orang yang kepenuhan roh. Nah, gitu ya. Makanya pastikan kita tidak absen dari makan makanan rohani. Untuk bisa roh yang menyala-nyala, itu perlu dikasih makan. Dan makanannya namanya firman Tuhan. Makanya kita lihat bagaimana cerita di Lukas 24 ayat 32, di mana ada rasul yang berjalan bersama Yesus ketika Yesus sudah bangkit gitu ya, mereka tidak mengenal Yesus, lalu jalan ke arah Emmaus gitu ya, mereka mau ngobrol soal kitab suci. Dan apa kata mereka? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita?
ketika mendengarkan kitab suci, mereka berkobar-kobar. Harusnya begitu. Makanya di Matius 4 ayat 4 mengatakan, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pastikan kita jangan jauh-jauh dari firman. Jangan juga menjauhkan diri dari persekutuan. Karena orang yang berapi-api pasti inginnya bersekutu. Kenapa? Saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Gereja atau komunitas itu tempat orang bersekutu. Nah, gitu ya. Untuk supaya kita saling membangun. Kita ketika terima Roh Kudus dapat talenta, dapat karunia-karunia berbeda. Dan karunia ini tujuannya membangun yang lain. Orang yang nggak punya karunia membedakan roh misalnya, dia cuma punya karunia iman. Nah, kita yang punya karunia membedakan roh, kita cerita. Oh, saya ketika dapat karunia ini, saya bisa tahu nih masalah-masalah roh kayak ini. Cerita sama orang yang nggak punya karunia itu. Sehingga dia dapat pengalamannya, dapat pengetahuannya. Nah, gitu. Dan yang punya karunia pengajaran misalnya, dia harus mengajar supaya dikasih tahu yang lain tentang firman. Nah, gitu ya. Jadi kita saling. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan mendekat. Jangan lagi kita bilang, wah saya kepenuhan roh, saya berbahasa roh hebat, tetapi nggak suka bersekutu. Itu aneh. Nah, gitu ya. Semua orang yang dipimpin roh pasti suka bersekutu. Seperti di komunitas ini. Yang rajin sampai setiap hari gitu ya, pasti bersekutu gitu ya. Ini ciri-ciri ya. Jangan juga kita banyak fokusnya pada hal-hal yang kegiatan agamawi. Nah, hanya masalah liturgi, acara-acara pergi kemana, acara-acara hias gereja lah atau apa gitu ya. Tapi acara yang penting nggak difokuskan, yaitu firman. Saya gereja kami selalu setiap hari ada firman, ada Bible study. Nah, gitu. Kenapa? Tujuannya itu. Karena kalau untuk membangun roh perlu firman. Nah, gitu ya. Lalu hal yang keempat, ciri dari orang kepenuhan Roh Kudus adalah dia pasti suka berbagi atau melakukan perbuatan kasih. Kasih Allah yang agape, yang selalu mengasihi tanpa syarat itu, diberikan ketika kita menerima Roh Kudus. Jadi nggak ada alasan orang yang katanya kepenuhan Roh Kudus tidak bisa mengasihi. Harus bisa. Kenapa? Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Nah, jadi kalau sudah dicurahkan, berarti kita diperlengkapi untuk bisa berbuat baik. Ini menurut 2 Timotius 3 ayat 17. Di situ tulis, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. Nah, apakah ciri-ciri ini ada di Kisah Para Rasul ketika mereka dapat pencurahan Roh Kudus? Ada. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Orang yang kepenuhan roh tidak pelit. Ketika melihat ada yang kekurangan, dia pasti langsung bertindak. Kita tidak dipaksa untuk memberi yang tidak kita punya. Alkitab bilang, berilah dari apa yang kita punya. Kita bisa punya waktu, kalau nggak punya uang. Punya waktu untuk apa? Mendoakan orang. Setiap orang bisa mendoakan orang, ya kan? Jadi nggak ada orang yang nggak bisa membantu orang. Kalau nggak bisa bantu orang, berarti malas. Itu aja. Makanya kita harus lihat kayak pendeta Maria Kendek ini sampai mau berbagi ke penjara dengan dananya dia sendiri. Nah, kami di gereja juga setiap 2 hari kami berbagi di kota Bandung. Sudah 4 tahun. Nggak pernah kekurangan tuh. Ya, karena Tuhan pasti akan membalas. Tabur tuai pasti ada. Nah, makanya kalau kita sering dimintakan bantuan oleh orang, itu ciri kita kepenuhan roh. Karena orang yang kepenuhan roh akan dicari orang untuk dimintai bantuan. Nah, jadi kalau kita sering menolak orang, itu jadinya ragu saya apakah kepenuhan roh enggak.
Karena kalau kepenuhan roh pasti cari orang. Orang tahu kita baik. Orang tahu kita suka berbuat kasih. Itu ciri orang yang dipimpin oleh roh. Nah, jadi kalau kita dimintain bantuan orang, bersukacitalah. Artinya kamu lagi kepenuhan roh. Nah, gitu ya. Jangan pelit. Kita ini adalah pengelola hartanya Tuhan. Semua yang diberikan Tuhan kita hanya mengelola, bukan memiliki. Nah, makanya hati-hati ya ketika dikasih rezeki, bagiannya yang punya orang lain. Nah, jangan hanya buat sendiri. Yang buat kita sama kita bilang kita harus cukup. Nah, cukup dalam hal kebutuhan pokok kita. Setiap orang beda-beda kebutuhannya, gitu ya. Tapi kita harus cukup. Lebihnya berbagi. Okay? Lalu kita lihat bagaimana dengan ciri yang lain, yaitu orang yang kepenuhan roh pasti punya buah roh. Nah, kita lihat Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau orang punya buah roh, ciri utamanya dia akan selalu disukai orang. Dia selalu membawa damai karena salah satu buah roh itu ada damai sejahtera. Kalau orangnya dari satu tempat orang nggak suka, berarti ada yang salah. Nah gitu ya, dia bukan kepenuhan roh pastinya. Nggak tahu roh apa yang masuk gitu ya. Tapi kalau orang yang kepenuhan roh, dia pasti disukai orang. Kita lihat di kisah para rasul, ada ceritanya. Ketika mereka ada pencurahan roh kudus, kita lihat di kisah pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Nggak ada yang nggak suka. Mau yang percaya, yang nggak percaya, semua suka. Kenapa? Mereka berbuah roh masalahnya. Mereka baik, mereka sukacita, mereka penuh kasih, suka berbuat kebaikan, murah hati, pengendalian diri ada, nggak senggol bacok gitu ya. Nah, kita kadang lihat orang-orang yang katanya sudah hamba Tuhan, tapi ketika bersosialisasi gitu ya, bermasyarakat, masih kadang kata-kata kasar keluar gitu ya. Masih kadang ya masih suka adu jotos gitu ya. Aduh, kadang saya bingung katanya kepenuhan. Nah, gitu. Makanya Matius 5:9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tadi orang-orang yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Nah, makanya kalau orang dipimpin oleh roh dia juga membawa damai. Pasti. Itu ciri yang paling pas. Nah, kita di hari Pantekosta harusnya memeriksa diri. Kita ini udah bawa damai belum? Atau setiap kali pasti ribut sama orang. Dimulai dari keluarga. Hubungan keluarga bagaimana? Di dalam Alkitab bilang kau mau melayani orang lain, mau menggembalakan orang lain, harus bisa menggembalakan keluarganya dulu. Kan gitu ya? Nah, jangan sampai di dalam keluarga belum beres. Nah, bagaimana menggembalakan orang lain gitu ya? Nah, makanya ayo kita wajib kehadiran kita menjadi terang dan garam, terutama di dalam lingkungan. Minimal tetangga lah. Banyak yang saya ketemu orang-orang yang baru mendirikan komunitas atau gereja gitu ya. Sudah diresolusi orang. Langsung disuruh tutup. Kenapa? Karena mereka nggak care soal orang lain. Banyak orang nggak suka gereja, biasanya hanya karena masalah parkiran. Nah gitu. Nggak menyiapkan parkiran, makan bahu jalan, makan halaman orang lain. Saya baru-baru di daerah saya ada satu, dia mendirikan gereja di perumahan kami ini, tapi yang resolusi orang Kristen justru. Nah gitu. Jadi samping-samping rumah, depan rumahnya semua dikasih kayak apa tali gitu supaya orang jangan parkir gitu. Nah itu tidak membawa dampak gitu, karena kurang sosialisasinya. Langsung mendirikan aja. Nah ini hati-hati ya. Kita harus menjadi terang dan garam. Jadi kesimpulannya, orang yang kepenuhan roh itu bukan tentang bagaimana dia puasa makan dan minum, bukan tentang bagaimana dia berbahasa roh, bukan tentang bagaimana dia datang ke gereja apa enggak gitu ya. Tetapi tentang apakah dia mengalami perubahan apa tidak. Perubahan gaya hidup seperti hidup Kristus dan para rasul. Nah, di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib ditulisnya. Wajib itu berarti perintah, bukan undangan. Kalau undangan nggak wajib. Tapi
kalau perintah wajib. Nah, kita harus periksa orang-orang katanya sudah kepenuhan roh. Hidupmu udah seperti Kristus belum? Nah, ini wajib ya. Maka kita harus mengalami yang namanya pembaharuan atau metamorfosis namanya gitu ya. Perubahan ke arah mana? Ke arah seperti Kristus. Pembaharuan di mana? Di hati dan di pikiran. Nah, pembaharuan budi. Nah, di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar kaliknya, gambar Tuhannya. Nah, gitu ya, gambar penciptanya. Sudah belum kita diperbaharui? Sudah belum kita berubah? Kalau belum, maka yang namanya kepenuhan roh belum kita alami. Percuma kita puasa 10 hari, mau puasa 50 hari pun percuma. Kalau nggak berubah, ya kan? Nah, ayo mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah di dalam kepenuhan roh? Di dalam pimpinan roh. Sehingga semua keinginan hidup kita hanya mengikuti keinginannya roh Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini Kau mengingatkan kami tentang hidup dalam kepenuhan roh Tuhan. Kepenuhan itu bukan hanya acara Tuhan. Tetapi kepenuhan itu ada bagaimana kami menjalani hidup kami setiap hari sesuai tuntunan roh-Mu. Sehingga hidup kami benar-benar mencerminkan Kristus Tuhan. Kami menjadi kitab yang terbuka. Sehingga orang bisa melihat Kristus dalam diri kami. Kiranya Tuhan ampuni dosa kesalahan kami. Apabila selama ini kami tidak mencerminkan Engkau Tuhan. Dan pimpin terus dengan roh-Mu. Perbaharui kami terus-menerus. Agar kami lebih serupa lagi dengan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya. Kita katakan amin. Saya kembalikan pada